Shin Tae-yong meledak di lapangan. Marcelino Ferdinand dapat amukan panas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ungkap rahasia di balik taktik bertahan timnas Indonesia lawan Australia. Media Australia geger karena Australia gagal menangkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia. Ini alasan mengejutkan di balik hasil 0-0. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong meledak di lapangan. Marcelino Ferdinand dapat amukan panas Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjukkan kemarahannya terhadap pemain muda Marcelino Ferdinand setelah penampilan kurang memuaskan dalam pertandingan melawan timnas Australia. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa malam 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada menit ke-63 pertandingan, Shin Tae-yong memanggil Marcelino Ferdinand ke pinggir lapangan untuk memberikan teguran keras. Di tepi lapangan, Shin Tae-yong menyampaikan kemarahannya dalam bahasa Korea Selatan. Namun untuk memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dengan baik, terdapat penerjemah Jeong Seok Seo yang membantu menerjemahkan kata-kata pelatih berusia 53 tahun tersebut kepada Marcelino Ferdinand. Reaksi Shin Tae-yong ini langsung menjadi perbincangan di media sosial di mana banyak netizen merasa puas melihat Marcelino Ferdinand mendapatkan teguran dari pelatihnya. Mereka merasa bahwa amukan Shin Tae-yong adalah representasi dari frustrasi mereka terhadap penampilan buruk Marcelino dalam laga tersebut. Dalam pertandingan itu, Marcelino Ferdinand dipercaya untuk memulai sebagai winger kanan dalam skema 3-4-3 yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Meskipun demikian, performa gelandang berusia 20 tahun ini tidak sesuai harapan dan tampak kurang maksimal. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap memberikan kesempatan kepada Marcelino untuk bermain selama 80 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan dari Suwon FC pada 10 menit terakhir pertandingan. Menjelang kedatangan Liano Reijnders yang dijadwalkan memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober atau November 2024, peluang Marcelino Ferdinand untuk kembali menjadi starter di lini depan tim menjadi semakin kecil. Liano Reijnders yang selama ini bermain sebagai winger di PEC Zwolle akan memberikan persaingan ketat untuk posisi tersebut. Performa Marcelino Ferdinand bahkan dinilai masih jauh di bawah winger Persija Jakarta Witan Sulaiman. Untuk itu, Marcelino Ferdinand perlu meningkatkan kualitas permainannya agar dapat terus tampil reguler baik di timnas Indonesia maupun klubnya Oxford United. Shin Tae-yong ungkap rahasia di balik taktik bertahan timnas Indonesia lawan Australia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan penjelasan mendalam mengenai keputusan strategisnya untuk bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik dalam pertandingan melawan timnas Australia. Laga yang berlangsung pada Selasa 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, berakhir dengan skor 0-0. Menandai hasil imbang dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di awal pertandingan, timnas Indonesia menunjukkan performa yang menjanjikan dengan beberapa peluang berbahaya. Jay Itzes dan rekan-rekannya bahkan berhasil mengejutkan Australia dengan peluang-peluang awal yang diciptakan oleh Sandy Walsh dan Rafael Struijk. Sayangnya, meskipun tembakan-tembakan tersebut mengarah ke gawang, kiper Australia mampu tampil cemerlang dan mencegah gol tercipta. Meskipun timnas Indonesia sempat menguasai permainan, Australia segera berbalik dan mulai mendominasi jalannya pertandingan. Dengan agresivitas yang tinggi, tim Merah Putih harus berjibaku mempertahankan gawang mereka dari berbagai serangan yang dilancarkan oleh Australia. Meskipun Australia terus menekan pertahanan solid yang dibangun oleh Shin Tae-yong mampu menghalau berbagai ancaman. Shin Tae-yong menjelaskan, tentu saja tim Australia lebih unggul dibandingkan kami dalam berbagai aspek termasuk fisik.
Karena itu strategi kami adalah bertahan terlebih dahulu dan kemudian memanfaatkan kesempatan untuk serangan balik. Penjelasan ini menggarisbawahi mengapa timnas Indonesia lebih memilih untuk bermain bertahan dan tidak berusaha mengejar dominasi permainan lawan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengungkapkan bahwa dalam laga-laga berikutnya pada putaran ketiga kualifikasi timnas Indonesia akan mencoba pendekatan taktik yang berbeda. Dia berkomitmen untuk menerapkan strategi yang lebih baik dengan harapan dapat meraih hasil maksimal di pertandingan mendatang. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong mengungkapkan rencananya untuk memperbaiki taktik dan strategi tim dalam menghadapi kedua lawan tersebut dengan tujuan meningkatkan performa dan hasil tim. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Australia yang baru meraih 1 poin berada tepat di bawah timnas Indonesia. Dengan tantangan yang akan datang, Shin Tae-yong berharap timnya dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan dan mendapatkan hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Media Australia geger karena Australia gagal menangkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia. Ini alasan mengejutkan di balik hasil 0-0. Media Australia Socceroos.com baru-baru ini menyoroti pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga tersebut, tim asuhan Graham Arnold tidak mampu meraih kemenangan dan harus puas dengan hasil imbang 0-0. Ini adalah hasil yang mengecewakan bagi pasukan Arnold setelah mereka mengalami kekalahan di laga pertama mereka di grup C melawan Bahrain. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam, Australia tampil sebagai tim yang dominan. Mereka menguasai bola hingga 63% dan melancarkan 19 tembakan ke arah gawang Indonesia. Namun hanya 5 dari tembakan tersebut yang tepat sasaran. Di sisi lain, timnas Indonesia yang lebih banyak bermain bertahan hanya mampu menciptakan 2 peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Socceroos.com mencatat Australia yang dilatih oleh Arnold menguasai jalannya pertandingan dengan cukup signifikan. Indonesia terlihat tidak mampu mengembangkan permainan dan tidak berhasil melepaskan 1 tembakan pun di babak pertama. Meskipun Australia mendominasi permainan, babak kedua menunjukkan perubahan yang sedikit lebih seimbang. Timnas Indonesia mencoba melakukan serangan balik, namun upaya tersebut berhasil digagalkan oleh performa solid dari Soutar dan Burgess yang tampil sangat baik dalam mengamankan pertahanan. Lebih lanjut, media Australia mengekspresikan kekecewaannya atas hasil imbang ini. Mereka merasa tim mereka seharusnya dapat meraih kemenangan, tetapi akhirnya harus meninggalkan Jakarta dengan hanya membawa 1 poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Australia kini menduduki posisi kelima di grup C dengan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang dari 2 pertandingan yang telah dimainkan. Sayangnya hasil akhir tidak berpihak pada Australia. Tim harus puas dengan 1 poin setelah ditahan imbang oleh Indonesia dengan skor 0-0, tutup Socceroos.com.